agar bisa mendukung buat awet muda ini, Dok? Buat awet muda ya? Oke. Saya kalau buat awet muda, saya cuma Ya. punya syarat satu sebetulnya yang paling penting adalah, sebelum kita bicara makanannya, Anda harus bersihkan isi lemari dapur Anda. Ini lumayan nih, mumpung kita mau lebaran ya, bersihkan lemari dapur Anda. Ya, jadi kita sekarang kita udah punya banyak sekali penelitian ya yang menunjukkan bahwa produk-produk ultra proses ya itu sangat mensabotase hidup manusia sebetulnya. Itu adalah makanan-makanan yang tadinya kita puja-puja sebagai sesuatu yang praktis ya. Dan tolong diingat bahwa bumbu dapur pun itu kadang-kala bisa menjadi produk ultra proses loh. Jadi seperti misalnya nih tebak apa? 1001 macam kecap. 1001 macam saus. Ya, termasuk orang Cina senang banget menggunakan yang namanya saus tiram. Ya, saus tiram yang tidak ada tiramnya. Pernah lihat nggak itu saus tiram sebetulnya nggak ada tiramnya? Ya, jadi kalau Anda pengen awet muda, Anda hilangkan dulu benda-benda seperti itu. Maaf ya, maaf. Saya bukannya ingin ngancurin dagangan orang, ya, tetapi memang secara ilmiah kita sudah bisa melihat bahwa produk-produk seperti ini yang berasal dari kemasan-kemasan itu akan selalu mengganggu kita, sehingga bahkan kita sendiri berpikir bahwa kalau kita nggak punya produk itu seakan-akan kita nggak bisa hidup ya. Nah ini terutama bagi anak kos-kosan nih. Nah ini dia anak kos-kosan, bayangin ya, saya belakangan ini sering melihat bahwa cara paling praktis bikin makanan cuma satu, nggak punya kompor nggak apa-apa, asal punya magicom. Wah ini ngeri nih ya, jadi ya ini tren tentang membuat makanan di dalam magicom itu perlu kita bahas nanti dalam satu segmen tersendiri, Mas. Jadi belakangan ini saya suka melihat bahwa banyak menu-menu yang dibuat, mungkin jangan-jangan udah ada bukunya nih ya, buku resepnya saya nggak tahu, bahwa menu-menu banyak yang bisa dibuat dengan menggunakan rice cooker. Ya, mulai dari awalnya barangkali ibu-ibu yang tidak punya dandang buat ngaron, ya, dandang buat ngaron, sehingga yang tadinya rice cooker cuma buat sebagai penanak nasi putih biasa, lalu diawali dengan bikin nasi uduk. Nasi uduk, nah loncat nasi kuning. Nah, lama-lama segala macam itu ada di situ, termasuk Anda bikin rice bowl. Ini lagi ngetren nih. Udah, nggak usah punya kompor, nggak usah punya wajan. Ini jangan-jangan saya memberikan usulan yang jahat lagi. Orang yang tadinya nggak kepikiran, tiba-tiba kepikiran. Udah, jangan ditiru ya. Saya cuma ngomong aja apa yang ada yang saya lihat di lapangan. Jadi, terutama anak-anak kos ini loh. Hanya dengan menggunakan magicom bisa dicolok pakai listrik. Nah, ketika nasinya mau matang, lalu diceburin di situ. Ada ikan dikasih kecap, kalau perlu bahkan dendeng, kalau perlu Mas ketawa, jangan-jangan ini Mas Alvin punya gawe gitu. Lalu kemudian, Zaman kuliah. Oh cilaka. Biasanya masak itu Dok, masak apa namanya? Mie instan, sama kalau lebih agak ribet, nasi goreng Dok. Nasi goreng pakai rice cooker ya? Iya. Tapi ya Allah ya Tuhan. Nah, lalu kemudian ada yang ngorek abon, ada yang ngorek kornet, ada yang ngorek sarden, ya. Udah, seakan-akan itu kalau orang Jepang mengatakan rice bowl. Ya, lengkap dengan menu. Kalau menurut hemat saya, ada baiknya Anda sedikit menahan diri. Ya, nomor satu, Anda sebetulnya bukan masak, tapi Anda cuma mencampur produk gitu loh ya. Lalu dituangin kecap, dituangin bumbu, dituangin bubuk apa itu, bubuk cabe, bukan cabe beneran gitu loh ya. Dan yang lebih mengerikan lagi dengan tren cara masak seperti itu ya, yang katanya praktis. Anda pernah cuci nggak mesin rice cookernya? Nah, yang Anda cuci itu cuman ininya loh, apa itu namanya? Mangkuk stainlessnya. Ya, biasanya orang cuma mencuci itunya kan, wadah nasinya. Tapi Anda nggak pernah buka tutupnya. Kalau Anda perhatikan, itu yang namanya tutup magicom Anda, itu ada beberapa lempeng yang bisa Anda putar, lalu Anda buka. Nah, nanti malam dia kejang-kejang nih. Buka itu lapisan atau demi lapisan, Anda bakal jijik luar biasa. Bahkan ada yang menemukan coro di situ. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda tenan loh, aku sayes dulu, itu aku nggak ngapusi loh ini. Ya, jadi Anda punya magicom atau rice cooker, itu sudah saatnya Anda bongkar, Anda servis. Nah, bayangkan kalau Anda mengatakan, Dok, saya pengen awet muda. Tetapi cara Anda makan ya seperti itu, nggak mungkin. Ya, jadi biasakan kalau mau awet muda, resep nomor 1 adalah makan sayur. Ya,
bukan kapsul sayur. Ya, jangan pernah mengatakan sayurnya kemudian direduksi menjadi kapsul dan tablet. Kalau sayur kamu udah jadi tablet itu namanya makanan kura-kura. Pernah lihat nggak makanan kura-kura tuh hijau-hijau kecil-kecil tuh loh ya. Jangan. Ya sayur ya. Jadi kenapa kita makan sayur? Karena Anda nggak pernah tahu di dalam sayur itu komplit banget. Komplit banget. Yang sudah tidak ada lagi di dalam tablet. Ya, tablet itu kelihatannya bagus karena cuma diurai saja. Yaitu adalah bagian dari penguraian, reduksi. Yang kedua selain makan sayur tentu adalah temannya sayur. Apa Mas? Buah ya dok ya? Betul banget, buah. Ya, Indonesia tuh kaya. Sekarang lagi musim alpukat. Alpukat bagus banget ya kan. Bahkan kita punya namanya alpukat mentega. Yeah. Ya, kalau Anda pergi ke luar negeri, terutama negara bule, Anda ngeliat alpukat mereka, Masya Allah. Aku gilo, Mas. Mereka menyebutnya avocado khas. Biasanya tuh kulitnya tuh berkeriput, ya, agak sedikit hijau tua. Tapi kalau dibelah, ya alpukat saja. Kalau alpukat mentega kita, itu betul-betul seperti krim. Looks. Bayangin makanan yang indah, looks, dan enak. Ya, lalu kemudian Anda ekspor buat orang asing. Lalu kita makannya dalam bentuk alpukat yang sudah pakai susu kental manis. Itu penghinaan besar-besaran. Ya, alpukatnya sudah bagus. Tapi kalau teman makannya nggak bagus, maka jangan bicara soal awet muda loh. Oke. Ketiga adalah bicara lauk. Nah, lauk itu apa? Anak muda zaman sekarang itu udah nggak ngerti lagi lauknya apa. Yang disebut ayam nggak kelihatan ayamnya, Mas. Bentuknya namanya nugget sama bakso ayam. Ini makanya sosis ayam. Bagaimana kamu mau awet muda? Coba makanan kamu tuh tenan loh, seperti yang saya ngomong tadi, ya kan? Kayak orang Indonesia tuh dimasukin kardus, ya kan? Semua makanan keringannya dimasukin ke dalam dusnya bisa siap dipack keluar ke bulan. Jadi kalau Anda mau makan ayam, masih kelihatan ayamnya. Ya, nggak masalah kok. Ayam itu bisa disuir, ya kan? Disuir, dibikin sop, dibikin soto. Soto kita ada 75 macam loh, Mas. Kita di Jawa aja ada soto Kudus, soto Ambengan, soto Lamongan. Ya kan? Bayangin, soto ayam aja kita punya 3 macam, ya kan? Nah, apalagi kalau seandainya itu ikan. Ya, ikan itu adalah makanan yang sangat sehat. Itu bikin awet muda banget dan otaknya kinclong. Kenapa? Karena kaya dengan omega 3. Nah, omega 3 ini terdapat dalam ikan-ikan laut Indonesia ya. Bahkan kita sudah mengenal yang namanya ikan kembung, itu omega 3-nya jauh lebih tinggi daripada salmon ya. Tolong ya jangan jadi importir terus, kasihan bangsa ini. Nah, yang sayang omega 3-nya sudah bagus di dalam ikan kembung. Dia goreng pula, Mas. Masya Allah. Jadi yang namanya omega 3-nya lalu berubah menjadi trans fat. Sayang banget. Padahal ikan kembung bisa dibuat apa, Mas? Apa dok? Pepes ya dok ya? Bisa dipepes, bikin pesmol. Nah, pesmol tidak selalu ikannya digoreng. Bisa dibikin ikan kuah asam. Ikan kembung masih bisa dibikin rica-rica. Ikan kembung kalau orang Sumatera dibilang asam padeh. Ikan kembung bisa dibikin ikan kuah ikan asam. Enak banget, itu makanan orang Indonesia Timur. Warnanya kuning. Di dalamnya tuh ditambahin macam-macam. Ada nanasnya, ada sereh, ada cabai rawit, ada daun jeruk. Wah, pokoknya nggak apa-apa. Kan udah buka puasa. Jadi makanan Indonesia tuh kaya dan enak. Dan tolong diingat, kalau Anda masak ada rempah, nah ini dia. Rempah bukan buat jamu. Ya, kalau rempah itu cuma kunyit seujung, ya. Lalu kemudian ada satu potong, satu ruas jahe, lalu kemudian satu lonjol sereh dikeprek. Itu namanya bumbu. Dan itu adalah betul-betul bumbu yang membuat kita menjadi sehat. Tapi begitu kunyitnya itu setengah kilo, itu namanya jamu. Kita nggak makan yang seperti itu. Jadi sebetulnya sehat banget, Mas. Ya, dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.